Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Fitra Ramadan dan saya Abelia Nur Ismira Syam. kami dari kelas 11 MIPA 3. Oke, saat ini kami akan membacakan beberapa materi dan beberapa soal yang kami akan jawab. Mulai dari materi pertama yaitu kitab Sabur yang dibawakan Abel. Nah, jadi diceritakan pada suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan salah satu karunia-Nya, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 di tanah Kanaan. Pada saat itu, Nabi Daud alaihissalam tengah bertahta sebagai raja Bani Israel. Kitab Zabur ditulis dalam bahasa Kipti. Kitab ini berisikan 150 nyanyian rohani dalam bahasa Arab disebut Mazmur. Dari Nabi Daud alaihissalam, secara garis besar, Zabur berisi pengalaman yang terjadi pada Nabi Daud alaihissalam, di antaranya pengakuan dosa dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kemenangan atas musuh dan kemuliaan-kemuliaan. Kitab Zabur itulah yang menjadi salah satu mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Oke, terima kasih Abel. Jadi sekarang giliran saya menjelaskan tentang materi kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab suci Allah Subhanahu wa taala dan diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi umat muslim, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya, untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Penjelasan ini sangat jelas dalam surah Al-Hadid ayat 27. Kemudian, selain itu, kitab Injil ini membuat keterangan mematuhi perintah untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini juga menjelaskan akan lahirnya nabi terakhir di dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Injil juga sudah mengalami perubahan yang dilakukan oleh manusia. Kitab Injil sekarang lebih banyak membuat tulisan atau catatan tentang sejarah hidup Nabi Isa alaihissalam. Ditulis menurut versi mulusnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohana. Sekian Abel. Yang pertama itu dari Firdiani Nur Siskayanti. Dia bertanya, kenapa kita perlu mengetahui tentang kitab Injil, Zabur, dan kitab lainnya walaupun kitab kita itu Al-Quran? Kenapa? Jadi karena menurut saya kitab sebagai petunjuk atau pedoman bagi setiap umat muslim untuk kembali berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala atau jalan yang benar. Oke. Selain dari itu ada bertanya dari Jumriani Nur. Dia bertanya, mengapa kita wajib mengimani kitab Zabur dan Injil dan bagaimana cara kita mengimani kitab tersebut? Bagaimana tuh? Jadi begini. Karena mengimani kitab Allah berarti seorang muslimin meyakini bahwa semua itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan kalamullah. Dan cara mengimaninya dengan mengikuti apa yang telah diajarkan kepada kita dan menaatinya. Oh, jadi kita nih jadi umat muslim dah harus mengimani kitab Al-Quran saja. Oke, lanjut dari pertanyaan hari ini, yaitu apa saja isi pokok ajaran dalam kitab Sabur? Nah, jadi isi pokok ajaran atau kandungan dari kitab Zabur adalah nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa individu. Oke, lanjut, yaitu dari pertanyaan Nur Fadila Insani. Dia bertanya, jelaskan apa arti kitab Injil, Zabur, dan sebutkan pula contohnya beserta contohnya. Jadi arti dari kitab Zabur adalah kitab yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam dan Bani Israel. Kitab suci Zabur ini berisi kumpulan nyanyian dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakannya. Contoh pengenalan terhadap kitab Zabur yaitu dengan meyakini bahwa Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah dan mengimani bahwa ajaran Zabur adalah benar dan tidak menyimpang dari Al-Quran. Pertanyaan dari Nur Fatwa Ramadhani.
yaitu apa isi kandungan dari kitab Zabur? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa isi pokok kandungan kitab Zabur adalah nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa individu. Oke, lanjut dari pertanyaan Indah Pratiwi, yaitu mengapa kitab Zabur hanya berisi tentang pengalaman Nabi Daud alaihissalam? Kenapa harus pengalaman? Kenapa enggak yang lain-lain coba? Karena Allah menurunkan dan mengkaruniakan mukjizat, yaitu kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Oke, pertanyaan berikutnya yaitu dari Nur Alam. Dia bertanya, apa tujuan kitab Zabur diturunkan? Jadi kitab Zabur diturunkan untuk membawa berita gembira bahwa bumi ini dipusakai kepada hamba yang saleh, untuk memberikan peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, sekarang pertanyaan terakhir dari Nur Akhirman untuk materi dari Abel, yaitu mengapa kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam? Jadi kitab Zabur merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Mengapa demikian? Ya, kenapa? Karena untuk membimbing umat Yahudi atau Bani Israel. Oke guys. Jadi sekarang kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman untuk Fitrah. Ya, betul. Jadi pertanyaan pertama dari Nur Hikmayana, kapan kitab Injil diturunkan? Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar pada permulaan abad 1 Masehi, kurang lebih segitulah. Terus pertanyaan kedua dari Nur Agus Isra, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Terus pertanyaan berikutnya. Ketiga atau pertanyaan terakhir dari Hamdika, bagaimana cara kita mengimani kitab Injil? Oke. Umumnya cara kita mengimani kitab-kitab Allah yaitu dengan mencari keberadaannya, apakah kitab itu masih berisi kandungan yang asli, ikut mengimani isi ajaran kitab tersebut, dan